Halo Gabuters, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi di Ren Movie, masih bersama dengan saya Rana. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film dari dulur jauh saya, yaitu Mamang Michael Jai White. Baik, tanpa banyak ngengong lagi, langsung saja renggangkan badan, hembuskan nafas, dan markijo, mari kita lalajo. Dan inilah Falcon Rising. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan sosok pemeran utama kita yang bernama John Falcon, di mana pada adegan ini terlihat beliau meminum alkohol berisi peluru untuk kemudian dia mencoba menembak kepalanya sendiri. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa John mengalami trauma jangka panjang akibat kehilangan semua sahabatnya saat di medan perang dulu. Terlihat John saat ini sedang berada di sebuah supermarket untuk membeli minuman. Namun tiba-tiba sebuah insiden terjadi di mana ada dua orang penjahat yang mencoba merampok semua uang di kasir. Dan saat mereka menyuruh semua orang untuk tiarap sembari menodongkan senjata, John dengan santainya berbalik badan dan mengatakan bahwa mereka telah salah mengarahkan senjatanya ke perut, karena tembakan tersebut justru akan membuat korbannya tetap hidup. Untuk kemudian John memberitahunya bahwa tembakan yang benar adalah mengarah langsung ke otak di kepala. Dan tiba-tiba John pun dapat dengan mudah melumpuhkan dua penjahat itu, yang mana secara bersamaan dia membayangkan para korban perang yang telah dia bunuh di masa lalu, di mana hal itu merupakan penyesalan yang sangat amat paling mendalam yang dirasakan oleh John. Keesokan harinya datanglah sang adik John yang bernama Cindy, yang dimana Cindy merupakan satu-satunya orang terdekat yang dimiliki John saat ini, karena tidak ada lagi orang yang peduli dengannya selain Cindy. Perlu diketahui bahwa Cindy ini merupakan aktivis kemanusiaan, di mana dia memiliki tugas untuk pergi ke sebuah kota kecil di Brazil dengan tujuan atas dasar kemanusiaan dan menolong orang-orang di sana agar menjadi lebih baik. Namun apa yang terjadi beberapa hari setelah kepergiannya, Cindy pun ditemukan sudah terkapar di sisi pantai dengan luka di sekujur tubuhnya, yang entah siapa pelakunya. Mendengar kabar tersebut, John pun dibuat sangat amat terkejut. Dan tentu saja tidak akan tinggal diam, yang mana ia langsung pergi ke Brazil saat itu juga untuk melihat kondisi Cindy yang sedang sekarat. Sementara itu kita akan dibawa ke tempat kota Cindy mengalami insiden tadi, yang mana di situ ada seorang detektif yang bernama Tiago, yang dimana dia sedang menangkap beberapa warga yang disinyalir telah menyelundupkan beberapa senjata ilegal. Tak lama muncullah seorang polisi wanita bernama Katarina, yang mana Katarina cukup terkejut dengan sidak yang dilakukan oleh Tiago, karena selain ini adalah wilayah tugasnya, Tiago juga sering melakukan penangkapan secara kasar, dan hal tersebut membuat Katarina merasa kurang setuju. Tak lama kemudian seorang pria berusaha menyerang Tiago, yang membuat terjadinya sebuah ketegangan. Para warga dan polisi saling menodongkan senjata. Namun, karena tidak mau ada pertumpahan darah, akhirnya Tiago menawarkan sebuah kesepakatan, yaitu sebuah pertarungan antara orang terkuat di sana dengan anak buah Tiago. Dan Tiago mengatakan jika perwakilan mereka dapat memenangkan pertarungan tersebut, Tiago berjanji ia tidak akan datang kembali ke tempat itu. Dan anak buah Tiago yang akan turun dalam duel tersebut bernama Bororo. Ini dia orangnya. Dan pertarungan pun terjadi.
Bororo pun berhasil menaklukkan lawannya tersebut dengan cukup mudah. Beralih ke John yang mana ia saat ini sudah berada di Brazil. Ia pun langsung disambut baik oleh atasan Cindy yang bernama Manny. Manny kemudian membawa John ke rumah sakit tempat Cindy dirawat. Di rumah sakit, John diperkenalkan dengan seorang detektif yang bernama Tiago. Tiago mengatakan kepada John bahwa ia akan segera menangkap orang yang telah mencelakai Cindy. Kemudian John mengatakan kepada Tiago untuk membawanya ke tempat di mana Cindy ditemukan. Akhirnya Tiago membawa John lalu memperkenalkan dengan Katarina. Dan saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba dari sini mereka melihat bahwa John bukanlah orang sembarangan, karena John terlihat sangat sigap dengan situasi di sekitarnya. Katarina pun menjelaskan kepada John bahwa segala fasilitas di tempat ini semuanya dibiayai oleh bisnis ilegal para warga, yang mana semuanya terpaksa mereka lakukan karena pemerintah tidak pernah memperdulikan mereka sama sekali. Dan hal itu pun menjadi sebuah dilema bagi para penegak hukum di sana seperti Katarina ini, yang mana jika mereka menangkap para penjahat dan para penyelundup di kota ini, maka hal itu sama saja memberikan penderitaan bagi seluruh warga di kota kecil ini. Saat Katarina sudah pergi, John pun pergi ke TKP tempat Cindy ditemukan, di mana John melihat beberapa pemuda yang mencurigakan. Lalu kemudian ia mengikutinya dan melihat kalung Cindy dipakai oleh pemuda tersebut. Dan terjadilah sebuah perkelahian di mana John mampu mengalahkan beberapa pemuda preman yang cukup jago di kota tersebut. Namun bagi John mereka tidaklah sebanding dengannya. Tak lama muncullah Katarina yang mencegah John untuk melakukan hal lebih, yang dimana ternyata kalung tersebut merupakan pemberian dari Cindy sendiri, yang mana terungkap adik dari pemuda tersebut adalah teman dekat dari Cindy. Namun masalahnya adik dari pemuda tersebut dikabarkan menghilang sesaat sebelum insiden yang menimpa Cindy, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa nampaknya pelaku yang telah membuat Cindy sekarat adalah pelaku yang sama yang telah menculik adik dari pemuda tersebut. Dan saat John akan pergi, si pemuda tersebut memberikan sebuah buku catatan milik Cindy, di mana buku tersebut sempat dititipkan kepadanya. Dan John pun berharap ada sebuah petunjuk yang bisa mengarahkannya kepada si pelaku. Dan setelah membaca buku tersebut, akhirnya John menemukan nomor telepon yang terakhir dihubungi oleh Cindy. Sehingga diharapkan ada sebuah petunjuk yang bisa John dapatkan dari pria tersebut. Namun karena tak mendapatkan informasi lebih, John pun diam-diam mengambil flash disk milik si fotografer dan berharap ada sebuah petunjuk yang bisa ia temukan. Dan saat si fotografer akan pergi, tiba-tiba mobilnya pun meledak dan sepertinya sudah disabotase oleh seseorang, disusul dengan beberapa orang bertato yang menembaki John. Namun beruntungnya John berhasil selamat. John pun kemudian menemui Manny untuk mencari sebuah petunjuk dari flash disk tersebut, di mana terlihat ada sebuah foto seorang pria dan nama sebuah klub malam yang sepertinya ada hubungannya dengan insiden yang telah dialami oleh Cindy. Manny pun mengungkapkan sebuah fakta tentang sekelompok Yakuza yang sudah ada di Brazil sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu, yang mana para Yakuza tersebut dianggap sebagai penjahat sesungguhnya, karena sering terjadinya kasus penculikan para anak kecil yang mana pelakunya diduga adalah para Yakuza tersebut. Dan Cindy nampaknya menyadari hal itu, yang mana Cindy kemungkinan melakukan investigasinya sendirian. Sehingga saat dirinya ketahuan, para Yakuza itu langsung memberikan pelajaran kepada Cindy. Tanpa membuang waktu, John pun langsung mendatangi klub tersebut, di mana dia melihat pria yang ada di foto kemudian mengikutinya sampai ke toilet. Setelah dimasukkan ke dalam kloset, pria tersebut pun akhirnya buka suara mengenai pelaku yang telah membuat Cindy menderita, di mana pria itu memberikan sebuah alamat tempat bisnis si pelaku. Dan dengan ditemani Manny, John pun langsung pergi ke alamat tersebut.
Bersamaan dengan itu kita akan melihat si Tiago tengah akan melakukan pemusnahan besar-besaran kepada para pemuda yang dianggap kriminal di kota itu. Yang sebenarnya hal itu terlalu berlebihan. So let's go! Setelah membantai seluruh orang yang dianggap penjahat di kota itu, salah satu anggota Tiago tak sengaja melihat beberapa pria Jepang dengan setelan rapi yang sedang mengangkut beberapa anak kecil. Di mana saat si anggota sudah menangkapnya, tiba-tiba muncullah Tiago yang justru membunuh anggotanya sendiri. Lah. Faktanya, Tiago telah bekerja sama dengan kelompok Yakuza yang tinggal di Brazil, di mana Tiago sengaja mengambing hitamkan seluruh pemuda yang ada di kota ini demi menutupi kejahatan yang telah dilakukan oleh para Yakuza tersebut. Kembali ke si John yang sudah sampai di tempat tujuan, di mana dia menyuruh Manny untuk pulang sedangkan dia akan masuk sendirian ke dalam markas bisnis ilegalnya para Yakuza. Di sana John pun menghabisi satu persatu anggota Yakuza dengan cukup mudah, sehingga hal itu membuat pengelola merasa cukup khawatir. Untuk itu dia pun menghubungi sang bos Yakuza, di mana sang bos ini terlihat sangat seram dengan tato khas Yakuza. Dan kita akan diperlihatkan betapa kejamnya beliau dengan menebas pria yang ada di klub malam waktu itu, karena telah dianggap mengkhianati dia dan kelompoknya. Kembali ke si John yang masih bertarung dengan beberapa orang Yakuza. Dan tak lama muncullah Tiago yang menyuruh si John untuk berhenti. Lalu datang pula Katarina yang ingin menghentikan keributan tersebut. John mengatakan bahwa dirinya memiliki sebuah bukti kejahatan Yakuza di dalam sebuah koper yang ia temukan saat di klub malam. Di sana Tiago mengatakan kalau koper tersebut akan ia bawa untuk ia selidiki. Saat John keluar bersama Katarina, John mencurigai Tiago bersekongkol dengan para Yakuza. Hal itu dapat ia simpulkan saat tadi Tiago menyebutkan nama seseorang yang mana John tidak pernah menyebutkan dari mana koper itu dia ambil. Dan saat itu juga John meminta Katarina untuk menjaga adiknya di rumah sakit sementara John akan mengintai Tiago. John pun dengan cepat bersembunyi di dalam mobil milik Tiago. Sehingga saat mereka akan menemui si Yakuza, John pun langsung keluar kemudian menghubungi Manny untuk mengirim polisi ke dermaga tempat anak-anak kecil itu akan diselundupkan. At the dock. I was afraid of that. Dan sambil menunggu polisi datang, John pun memutuskan untuk menghabisi mereka semua sendirian, sebagai balas dendam atas penderitaan yang telah dialami oleh Cindy. John pun berhasil melumpuhkan satu persatu dari mereka hingga akhirnya bisa final fight dengan para gegedugnya. Hingga John berhasil menaklukkan Tiago dan Bororo. Dan kini tersisa sang bos Yakuza. Kemudian saat sang bos Yakuza akan maju, ia pun mengambil sebuah besi untuk dijadikan senjatanya. Akhirnya John pun berhasil menaklukkan sang bos Yakuza tersebut. Dan saat semua sudah ditaklukkan, polisi pun datang dan tinggal membawa para penjahat tersebut. Asik banget. Setelah semuanya berakhir, John pun masih memiliki sebuah masalah, yang mana Cindy butuh pengobatan yang mana biayanya cukup besar.
Dengan segala permasalahan itu, Manny pun memberikan sebuah solusi yang mana semua biaya pengobatan Cindy akan ditanggungnya, asalkan John bergabung dengannya untuk menjalankan sebuah misi. You're gonna destroy yourself. That's a whole different ballgame. Try to run anything through that bureaucracy, forget about it. It's your old call sign. Tamat. Terima kasih buat kalian semua yang sudah support channel ini dan telah menonton video ini sampai akhir. Sehat selalu dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam RN Movie.